Ini tentang stick PS4 ya teman-teman. Tentang tombol option ataupun share dari stick PS4 ori mesin. Saya nggak bilang ori pabrik. Ori pabrik gampang ya. Teman-teman pasti sering dong ngelihat tombol option atau share itu kayak gini nih bentuknya. Nah, tahu kan? Nah, itu teman-teman karena si kuning-kuningnya ini itu copot. Nah, kuning-kuning itu apa sih gitu, teman-teman? Kuning-kuning itu tuh ini, teman-teman nih. Saya perlihatkan ya. Sebentar, saya ambilin dulu. Nah, tuh. Kuning-kuningnya itu tuh ini, teman-teman. Ini, teman-teman. Isolasi ini ya. Itu dia tuh rekatnya itu rekat banget ya. Rekat banget. Ini kalau tangan saya nggak berdebu nih, ini rekat banget ini, serius. Ini lebih kencang rekatannya dibanding dengan solasi pada umumnya. Terus yang kedua, dia ini tuh tahan terhadap solder, blower itu dia nggak akan meleleh ya teman-teman ya. Ini tuh dia nggak akan meleleh, kena blower, kena solder tuh nggak akan meleleh, nggak akan bolong gitu loh. Nah, jadi teman-teman, maksud saya itu seperti ini. Sebentar, saya ambilin lagi. Ini bagus, teknik bagus supaya tombol option dan share teman-teman tuh awet ya, aman gitu, nggak mudah jebol gitu. Nih, teman-teman ambil solasinya segini ya. Oke. Ya, segini atau seberapa terserah ya teman-teman lah ya. Terus di bagian ini teman-teman, sebelum dia itu jebol ya, itu teman-teman tambahin kayak gini. Nih. Tuh. Langsung sampai belakang. Nah, belakang di sini kan nggak ada apa-apanya nih, aman. Udah sampai belakang kayak gini. Terus yang ngejerongot-jerongot ini gimana? Ya, tinggal teman-teman gunting aja. Kayak gini, noh. Pokoknya teman-teman gunting aja dah. Nah, pokoknya dia digunting biar dia tuh rapi, enak gitu. Nah, dengan begini teman-teman, dia kan belum jebol, belum keangkat. Teman-teman udah dikasih lakban yang dia itu tahan panas, terus rekatannya tuh bagus banget gitu. Nggak kayak selasi normal gitu. Jadi ini ketika nanti kepencet terus nih, ya kepencet terus kayak gini ya. Nah, tuh. Ini teman-teman dengar gak suaranya? Tek 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 gitu. Nggak kedengeran ya. Nah, pokoknya intinya gitu. Ini tuh nanti lebih awet teman-teman karena dia dilapisin satu kali dengan isolasi yang emang dia kayak gitu isolasinya gitu. Ini mau kena solder, kena blower, dia tetap reket gitu, enggak kekelupas ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan dalam jangka waktu lama juga dia tetap reket karena dia tidak menyerap kelembapan. Itu hanya sekedar tips ringan, tapi daripada teman-teman nanti udah terlanjur jebol baru disolasi, nah itu kayak orang udah kena penyakit baru diobati gitu loh. Jadi kan sebelum kena penyakit ya dibikin lebih kuat aja gitu, biar dia tuh tetap sehat, istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya. Terus begini juga teman-teman, di bagian cas ya, menurut saya, sebentar teman-teman, baterai lemah. Nah, di bagian cas ya teman-teman ya, menurut saya teman-teman tuh lebih baik ngecas dari sini kalau untuk stick PS4 ya. Kenapa? Kalau ngecasnya dari sini, ini kita coba perhatikan ya dari sini ya. Untuk penyimpanan baterai kan di sini nih, ya kan? Nah, ini dari sini nih langsung set masuk ya. Jadi dari sini itu polanya itu nggak terlalu membebani IC powernya lah gitu, langsung masuk nih ke baterai. Tapi kalau teman-teman dari sini ya, apalagi dicolokinnya ke PS, waduh, itu kalau PS itu teman-teman, ini datanya itu ikut nyalur nih teman-teman. Nah, ini nih jalur data ini, itu nanti stick ya dapat data gitu, ininya bekerja gitu loh teman-teman. Padahal kalau ngecas doang ya kan, itu kan cuman di IC power doang gitu. Ini cuman nanti dapat feedback, ngizinin pengecasan, lalu ngasih kode lampu kedip-kedip lah atau apa dari sini.
kan? Nah, kalau misalnya teman-teman ngecas dari sini, itu nanti masuk ke sinilah ada gitu kan. Terus nanti harusnya masuk ke sini ya. Ini langsung nih ke sini. Nah, habis itu nanti langsung ke sini nih ke IC power. Nah, kalau dari IC power keluar lagi nih untuk baterai. Nah, panjang prosesnya, membebani IC ya. Jadi teman-teman kalau ngecas stick PS4 dari sini aja. Itu saran saya ya. Pakai dock tapi sumbernya kalau bisa menggunakan charger original dari HP. Jangan dicolokin di PS juga. Itu arusnya nggak stabil menurut saya ya. Menurut saya ya teman-teman. Kalau pengalaman teman-teman ada yang bilang, wah saya pakai PS aja nyoloknya aja awet kok gitu. Atau kadang ada yang bilang, wah saya pakai charger HP, ternyata malah sticknya rusak gitu. Nggak seperti itu teman-teman konsepnya. Yang namanya barang elektronik itu kita tuh nggak tahu seberapa awet dia ketika dipakai, ini tuh kita nggak ada yang tahu. Tapi dari segi skematiknya, kalau dicas dari sini itu dia lebih ringan di IC power gitu, nggak terlalu bekerja berat gitu. Tapi kalau dari sini ini kerjanya sedikit lebih berat IC powernya begitu ya. Nah, jadi apa ya istilahnya tuh, sesuatu yang bisa teman-teman praktekkan semuanya, asalkan teman-teman bisa bongkar stick PS. Ini bisa dilakukan seperti ini ya, asalkan teman-teman ya ini sama ini ya, dua-duanya malah kena nih. Enggak kena ya. Nah ya, jadi pas diselasi yang ini kena ya, nah tuh kena, nah yang belakang juga kena nih ya kan. Udah keselimuti di bagian reset ya. Jadi begitu ya teman-teman, kalau teman-teman bisa bongkar ini pasti bisa dilakukan seperti ini, siapapun pasti bisa. Kalau untuk masalah ngecas juga siapapun pasti bisa, kalau punya charger dock cas langsung dari sini. Begitu ya teman-teman ya. Ini tips yang lumayan berguna untuk jangka panjang ya, kalau teman-teman mau lebih awet gitu. Itu menurut saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.